Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Giantampati, NIM 0533578893. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data ya, untuk menambahkan pasien dengan perintah commit dan rollback, terus sama membuat penjualan obat transaksi ya. Oke, kita langsung baca aja soalnya. Oke, sekarang kita udah ada di soalnya. Ya, tugas 3 ini kita suruh melakukan praktikum transaksi, lalu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita seperti biasa ya, langsung aja ke HAM-nya. Pastikan Apache sama MySQL-nya berjalan dengan lancar ya. Pas di start, seperti biasa kita masuk ke admin. Ini sudah saya buka. Oke, kita lanjut yang ini ya, seterusnya ya, lanjutin praktikum transaksi. Di sini saya sudah buat untuk codingnya. Tinggal kita copy aja biar cepat aja ya. Oke, kita ke SQL. Kita tambah dulu ya, kita buat tabel log perubahan untuk mencatat aktivitas perubahan ya. Kita buat dulu. Lalu, ya di sini sudah muncul ya log perubahan. Ini untuk mencatat aktivitas perubahan apapun di dalam MyClinic 2. Oke, kita selanjutnya kita buat dulu ya klinik remote-nya ya untuk mencatat transaksinya. Klinik remote-nya kita buat di server ya, di PHP MyAdmin ya. Oke, sini sudah muncul klinik remote. Nah, tapi belum ada apa-apa, nanti kita akan buat data-datanya. Oke, kita balik lagi ke klinik 2. Kita akan coba untuk menambahkan pasien ya, dengan perintah commit atau perintah permanen. Jadi untuk menambahkan pasiennya. Oke, kita di sini sudah buat sih. Kita akan coba ya. Apakah berhasil? Kita lari ke MyClinic ya. Ini ingat, ini harus di dalam database MyClinic. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Ini untuk prakondisi pasiennya, ID pasien, nama pasien. Ini untuk start transaksi ya, transaksi 1. Ini sebenarnya transaksi 1. Kita tambah nama pasiennya itu Lansari, perempuan, Jalan Kenanga, nomor 5 ya. Ini untuk ID daftarnya itu F003. Misal beliau ini mau mendaftar ya, berarti kita commit ya. Ini perintah commit itu untuk permanen ya, transaksi penambahan pasiennya. Misal berhasil atau oke, kita coba aja. Kita commit ya. Misal semua sudah sesuai, baru kita commit. Oke, di sini sudah selesai nih ya. Kita akan masuk ke MyClinic. Kita lihat data pasien. Sebelumnya ada 2 orang, sekarang udah nambah ya. Dari Rina Wijaya, Adi Nugraha, langsung Wulansari. Ya, yang tadi kita sudah tambahkan karena perintahnya commit. Jadi dia langsung akan menampilkan di sini. Nah, untuk yang kedua kita akan buat data yang rollback-nya ya. Tadi kan commit nih, kita sudah berhasil commit, masukin si Wulansari ini. Kita akan coba transaksi yang dibatalkan ya, atau rollback. Kita akan coba. Kita akan coba rollback ya. Ini start, seperti biasa start transaksi, pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien ya. Nama pasiennya itu P004, Gilang Putra, ID pasiennya. ID pasien, ID pasien itu P004, nama pasien Gilang Putra, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Jalan Anggrek nomor 8 ya. Ini ID daftarnya F004, ID adminnya 002, dan ID pasiennya P004. Kita rollback ya. Jadi untuk data ini nggak permanen biar nggak masuk gitu loh. Maksudnya kita nggak mau data ini, misal orang ini nggak jadi, gimana gitu kan. Kita coba ya, rollback. Nah,
Di sini terlihat ya, untuk ID pasiennya tetap nama pasiennya 3 orang tadi, P1, P2, P3, yang P4 tadi nggak masuk dikarenakan perintahnya itu rollback, ya, rollback atau kembali start awal. Jadi dari pasien itu nggak ada dia nama pasiennya, nama si Galang ini. Kita bisa cek di pasiennya. Nah, belum ada, belum ada. Nah, semisal struktur tadi itu kita ubah ke commit ya, kita copy hasil yang tadi, Gilang tadi, kita kasih perintah commit. Kita go, dia akan masuk karena perintahnya permanen. Nah, ini Gilang Putra ini udah masuk. Ya, saya kira cukup sih untuk commit sama rollback ini. Ya. Selanjutnya kita akan buat transaksi obat. Ya, kita akan buat transaksi obat. Soal kedua ya ini sebenarnya ya. Soal kedua. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita akan coba buat dulu. Kita lari ke kita MyClinic 2, SQL seperti biasa. Harus di domainnya MySQL ya. MyClinic. Kita akan coba. Paling saya akan jelaskan sedikit ya. Ini untuk membuat tabel obat biasa, create table obat, jadi obat parchar 10, nama obat parchar 100. Untuk katanya ya seperti biasa, parchar itu untuk kata desimal itu angkanya, harganya berapa. Ini stoknya, lihat stok. Yang kedua, membuat tabel penjualan obat, tabel create table penjualan obat, ID penjualan, ID pasien, ID dokter, ID obat, jumlah terjual, tanggal terjual. Ini semua terhubung ya ke pasien-pasien yang tadi, biar terhubung. Bisa isi stok awal ya, obat O001 paracetamol 500 gram, harga obatnya 5 ribuan ya, stoknya 100, ini kita jualnya per biji ya, per biji obat. Terus ini untuk ID obatnya O002 amoxicillin 250 gram, harga 7.500, stoknya 100 ya. Oke, kita go aja. Nah, kita lihat di database MyClinic 2 udah muncul ya, obat, penjualan obat. Nah, ini obat ya, stoknya 100. Ini kita masih pastikan stoknya 100. Ini penjualan obat. Belum ada sama sekali ya, karena kita belum menjual obatnya. Oke, kita langsung selanjutnya ya. Kita coba jual obatnya nanti. Kita buat triggernya dulu. Trigger otomatis ini. Kita akan coba buat. Delimiter ini mengubah delimiter sementara untuk membuat trigger ya. Delimiter kita ubah dulu. Create trigger untuk kurangi stok obat. Nah, ini after install untuk penjualan obatnya. Nah, kita akan mengurangi nilai kolom stok di tabel obat ya dengan cara update obat. Update obat, set stock, stock new, jumlah terjual, where ID obat, new ID obat, n ya. Setelah semua trigger di otomatisnya dibuat, kita akan kembalikan delimiter ke default. Akhir delimiter. Kita go. Oke, berhasil. Ya, ini pokoknya sistemnya sudah berhasil. Kita balik ke MyClinic 2. Kita coba lagi untuk penjualan obatnya ya. Nah, di sini kita akan jual obatnya. Di sini kita akan coba untuk menjual obatnya ya. Stok awal ya. Stok awal tadi 100 ya.
Nah, ini penjualan obat, ID pasien, ID dokter. Kita input juga siapa yang beli ya. Ini P001 atau pasien 1. Ini ID dokternya, dokter 1. Ini ID obatnya, ini tadi ya. Kalau nggak salah, paracetamol. Kita jual 10 atau jual 10 tablet ya. Kita select stok 00 akhir untuk statusnya. Oke, kita coba go aja ya. Kita jual nih obatnya. Nah, berhasil. Stok awal itu 100 ya. Kita jual 10, harusnya kita berkurang ya, jadi 90. Nah, ini stok akhirnya. Sudah kelihatan 90 ya, 90. Kita akan coba lagi nih penjualan kedua semisal. Penjualan kedua dengan nama si Wulan tadi nih, misal si Wulan yang tadi beli. Kita coba jual penjualan kedua ya. ID-nya si Wulan tadi kan P003 nih. Maaf, kita ke pasien. ID-nya si Wulan Sari tadi, ID pasiennya 4003. Oke, kita ke database My Clinic, SQL. Kita coba ya. P003 ya, udah sesuai ID pasiennya, dokternya 1. Ini kita coba obat yang kedua, amoxicillin. Kita jual 5 tablet ya. Coba kita jual situ ya, transaksi. Ini kalau udah sesuai semua sama si ID-nya si Wulan tadi. Untuk obatnya kita ubah, tadi kan 0001 untuk paracetamol. Oke, kita coba langsung go aja ya. Kita go. Oke, berhasil. Jadi untuk stok awal si amoxicillin kalau nggak salah 100 ya. 100. Ini stok sebelum terjual. Setelah terjual berkurang 95. Nah, saya kira sih cukup ya. Nah, kita akan cek transaksinya deh biar enak, biar cepat lah. Jadi sebenarnya kita bisa ngeliat juga di stoknya sih, stok obatnya. Sini sudah berkurang. Cuma kalau masih belum, kita bisa cek lagi ya. Kita cek biar cepat, kita ceknya di sini. Cek transaksi penjualan, hasil penjualan ya. Hasil penjualan obat maksudnya. Select from penjualan obat. Kita gua aja. Nah, sini sudah ketahuan ya. P001 yang pesen tadi ya. Pasien 1 pesan ID obat 1, jual 10 ya, 10 pack. Sedangkan si Wulan P003 ya, pasien 3 minta obat amoxicillin, jual 5 ya. Oke, saya kira sudah cukup untuk penjualan ini. Kita akan lanjut ke klinik remote tadi ya, untuk salinan penuh replikasi datanya. Tujuannya untuk membuat salinan lengkap tabel obat di klinik remote. Kita coba use klinik remote. Kita masuknya ke klinik remote ya. Untuk menyalin semua data yang ada di obat di klinik yang di sini, My Clinic. Kita go aja. Nanti akan ketahuan hasil obatnya lengkap dari My Clinic 2. Oke. Sini sudah muncul ya harusnya. Obat klinik. Seharusnya sudah muncul. Nah, stok obat tadi ya. Paracetamol 500 gram, amoxicillin 250. Ini untuk obatnya, stok obatnya. Kita akan coba untuk menampilkan fragmentasi vertikal ya, pemecahan kolom penjualan. Tujuannya hanya memindahkan kolom penting penjualan yang tadi sudah terjual. Kita akan coba. Di sini buat tabel penjualan ringkas fragmentasi vertikal ya, fragmentasi vertikal. Nah, ini untuk membuat tabel fragmentasi untuk data penjualan ringkas, create table penjualan ringkas fragmentasi vertikal.
ID penjualan, ID obat, jumlah terjual, tanggal terjual. Yang tadi ya, terjual terakhir, transaksi terakhir. Nah, ini untuk memindahkan data kolom yang dipilih dari MyClinic 2. Penjualan underscore obat. Nanti muncul hasilnya. Kita coba di Go. Kita klik database klinik remote. Nah, penjualan ini udah muncul ya. Kita akan lihat. Nah, ini data tanggal terjualnya. Ada ID penjualan, ID obat. ID penjualan 1, ID 2, penjualan 1, penjualan 2. ID obatnya 1 dan 2 ya, yang tadi paracetamol, amoxicillin. Ya. Terjual 10 untuk paracetamol dan amoxicillin 5. Ini tanggalnya lengkap ya, 2025, tanggal 27 bulan 11 2025 jam 8.52. Nah, ini 53. Oke, di sini untuk recap datanya sudah cukup ya. Mungkin di sini kita akan tambah sedikit, kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi untuk ngejual obatnya ya, penjualan ketiga. Kita coba. Kita lari ke MyClinic. SQL lagi. Kita jual obat yang dilakukan yang dipesan oleh pasien 2. Kita obatnya kita jual yang amoxicillin ya. Ini kita ubah deh. Kita jualnya semisal 20 tablet. Oke, kita coba. Kita go ya. Nah, berhasil. Yang stok awal tadi amoxicillin itu 95, jadi 75 karena dikurang 20. Nah, tapi untuk di klinik remote-nya nih, hasilnya nggak muncul. Hasilnya nggak muncul karena dia nggak otomatis muncul, kita harus manual ya. Dia nggak muncul nih. Ya, penjualannya nggak muncul. Kita akan coba manual ya. Di obat kliniknya juga nggak muncul. Tadi berhasil dibeli. Oke, kita kalau memunculkan kita harus update manual ya. Di sini kita coba manualin untuk klinik remote. Ini untuk obat kliniknya ya. Kita update, kita go aja. Nah, kita lihat database untuk obat klinik sudah berkurang ya, 90. Yang tadi tetap 90, yang tadi 75, udah berkurang dari 95. Penjualan ringkasnya belum ketemu, belum terupdate. Berarti kita kasih lagi perintah ini. Penjualan ringkasnya. Ini untuk sinkronisasi fragmen vertikal ya, penjualan ringkas. Ini untuk mensinkronkan dari klinik remote dari MyClinic 2 ke klinik remote. Nanti akan muncul hasil fragmentasi vertikal yang terbaru. Oke, kita go aja. Sini kita klik database klinik remote, kita lihat penjualan bulknya, penjualan ringkasnya. Oke, sudah masuk ya. Pasien 2 membeli amoxicillin 20 tablet. Ini udah ketahuan. Oke, kita langsung ke MyClinic-nya untuk lihat hasil desainer atau diagramnya. Nah, mungkin besar seperti ini nih. Kita sudah terhubung ya. Kecuali perubahan ini karena untuk simpan data aja. Ini ya sudah ada, tadi kan cuma ada admin, pasien, dokter. Nah, dokter admin, daftar aja sama pasien dokter. Sekarang sudah ada perubahan untuk menyimpan datanya, penjualan obat sama obat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.